Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami bertiga, pria muda bertalenta ini di malam hari ini. Di sini kami bertiga ingin menyampaikan tentang progres Lakasut proyek kami. Pertama-tama, saya perkenalan dulu. Nama saya Lianto dan saya ditemani oleh dua rekan saya, Andrea Farhan dan Dava Firmansyah. Ya, silahkan di next, Mas. Nah, pertama itu progres yang sudah kami buat dari awal pertama itu adalah Project Charter. Project Charter sendiri itu merupakan dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Nah, dokumen Project Charter ini berisikan tentang informasi-informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari semua proyek kami yang sedang dijalankan. Dokumen Project Charter ini menampilkan judul project yang bisa dilihat di situ ada nama project kami Lakasut. Lalu ada eksekutif sponsor ya, departemen sponsor dan impact project. Lalu ada stakeholder yang terlibat di dalam project kami. Lalu ada list di situ project timnya. Ada project manager yaitu Andrea Farhan dan tim membernya yaitu saya dan Dava sebagai marketing dan bagian developer. Lanjut. Nah, selanjutnya itu di sini ada WBS. Apa sih WBS itu? WBS itu merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarki gitu ya. Nah, WBS ini sendiri digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap-tiap proses menjadi lebih detail. Nah, di sini kan WBS kami itu sudah di breakdown tuh dari inti-intinya. Ada yang satu tuh initializing gitu ya. Lalu ada planning, executing. Di dalam initializing ini terbagi breakdownnya menjadi dua, yaitu select project manager dan develop project charter. Untuk pemilihan project charter sendiri bisa dilihat untuk pemilihannya durasinya itu tidak butuh banyak-banyak hari, hanya 0 hari saja. Dan mulai untuk pemilihan project manajernya itu dimulai dari hari Senin bulan 3 tanggal 9 tahun 2020 hingga finishnya itu ada di hari itu juga, dengan yang bertanggung jawab di bagian activity ini atau task ini yaitu si project manager itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada develop project charter, sama durasinya juga 0, di hari yang sama juga, sama penanggung jawabnya juga sama. Jadi yang membedakan dari yang di atas breakdown di initializing ini dengan yang di planning itu merupakan predecessor. Jadi predecessor itu merupakan syarat untuk mengerjakan activity yang selanjutnya. Jadi kita mesti menyelesaikan activity sebelumnya dulu untuk mengerjakan activity selanjutnya. Bisa dilihat di situ activity create WBS predecessornya 3, jadi dia bisa dikerjakan ketika si develop project charter itu telah selesai dikerjakan, begitu kira-kira. Ya, next. Ya baik, selanjutnya di sini ada timeline ya dari WBS yang kita buat ini milestone. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu kan ada titik tuh sama garis itu, yang garis panjang itu duration pengerjaan dari activity-nya. Lalu yang dari 2 titik di atas ke garis yang ke titik yang di bawah itu jadi setelah mengerjakan yang titik kedua, kita bisa mengerjakan yang titik ketiga gitu. Ya, jadi di sini masuk ke resource planning. Jadi resource planning tuh apa ya? Planning buat siapa-siapa aja yang bakal resource apa aja yang bakal ikut andil dalam project ini. Jadi
di sini ada beberapa resource, ada kurang lebih 7. Jadi 7 sini ada project manager, designer, analis sistem, business analyst, marketing manager, software developer, dan tester. Nah, di sini karena kita bertiga gitu, jadi masing-masing orang itu memiliki job desk lebih dari satu. Jadi di sini Andrea Farhan itu merangkap sebagai project manager, desainer sekaligus analis sistem. Lalu Lianto Nur Ahmad Syahputra merangkap juga sebagai business analyst dan marketing manager. Sementara saya sendiri di sini menjadi software developer dan tester. Nah, jadi di sini ada start date atau mulainya kapan gitu kan. Nah, di sini kita mulai dari tanggal 9 Maret dan terakhir itu tester di tanggal 30 bulan 5. Nah masuk di sini duration in day ini maksudnya 5 hari ini 5 hari dalam seminggu gitu. Nah, boleh langsung ke selanjutnya. Selanjutnya di sini ada activity duration estimate. Jadi activity duration estimate ini estimasi durasi pengerjaan, hampir mirip-mirip kayak timeline. Jadi di sini kiranya kita masih coba buat menerka-nerka atau mengawang-awang gitu. Kira-kira ini pekerjaan ini tuh bakal selesai itu dalam jangka waktu berapa lama gitu. Sini dimulai dari select project manager yang memakan kurang waktu lebih mulai dari 9 Maret gitu kan. Terus next mal. Nah, ini juga keseluruhannya, jadi semua yang ada dalam project kita itu awalnya tuh termasuk duration estimating juga ditulis di sini gitu. Jadi ibaratnya kayak timeline sebelum kita melakukan sesuatu gitu. Kalau misalkan mungkin di organisasi atau apa gitu, ketika kita ingin menjalankan sebuah broker, mungkin kan akan dibikin timeline terlebih dahulu supaya nanti nggak bentrok satu sama lain gitu. Next coba. Nah, sampai di fase closing pun tetap kita tulis dari tanggalnya kapan sampai selesainya kapan gitu. Dan di sini juga tertulis berapa kira-kira waktu pekerjaannya dalam ini ada 40 jam, 32 jam dan lain-lain sebagainya. Tuh, next. Lalu di sini ada cost estimating. Ya, kurang lebih seperti judulnya, cost estimating, yaitu estimasi biaya. Ya, hampir sama juga seperti duration estimating, ya cuman bedanya di sini yang di awang-awang atau yang dikira-kira tuh biayanya gitu, biaya pengerjaannya. Jadi di sini mulai di bulan pertama kita melakukan initiating, kira-kira berapa sih jumlah cost yang bakal kita keluarin gitu kan. Dan begitupun ke bawahnya gitu, ada di task kedua planning, dikerjakan di bulan kedua berapa, lalu di executing. Bedanya kalau di executing lebih dirinciin satu persatu, nggak satu persatu sih, secara di breakdown lagi itu ada tiga sub point, ada konsep, desain, dan development. Nah, di sini kenapa konsep itu ada di bulan kedua dan bulan ketiga biayanya, karena si konsep ini pengerjaannya kalau tidak salah itu pengerjaannya di antara bulan kedua dan bulan ketiga gitu. Jadi di bulan kedua memakan biaya segini kira-kira, dan bulan ketiga juga berapa segini. Sama kayak development itu kan dibagi jadi dua, ada biayanya di 2 bulan itu. Nah, karena pengerjaannya itu ya di antara 2 bulan itu gitu, di bulan ketiga sampai ke bulan 4 gitu. Oke, lanjut ke fixed cost. Fixed cost ini lebih di breakdown lagi dari cost estimating yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi dari per milestone-nya itu di breakdown lagi sesuai WBS-nya. Nah, sesuai dari WBS tersebut diberikan cost yang akan dikeluarkan lagi. Jadi dari initiating di breakdown jadi 2 lagi, ada 2 lagi, di planning ada
5 di executing. Tadi kan cuma ada konsep desain sama development. Nah, dari masing-masing konsep desain sama development itu di breakdown lagi. Terus lanjut ke deployment, controlling, closingnya juga masih ada cost yang dibutuhkan. Cost di sini kita hitungnya per bulannya. Nah, dihitung-hitung totalnya itu ada 193.875.000. Oke, lanjut. Ini selanjutnya ada user requirement. Jadi user requirement ini kita menyebarkan kuesioner ke pemilik kedai kopi yang ada di daerah Jabodetabek. Kita hanya menanyakan 5 pertanyaan, yaitu apakah kedai kopi sudah menggunakan POS, apakah sistem pembayaran di kedai kopi sudah efektif, metode pembayaran apa yang digunakan di kedai kopi, apakah manajemen stok di kedai kopi sudah efektif, lalu yang terakhir apakah pembayaran yang digunakan di kedai kopi menggunakan device kasir. Dari 5 pertanyaan tersebut, yang pertama misalkan apakah kedai kopi sudah menggunakan POS, didapatkan 52,9% tidak menggunakan POS. Terus yang kedua, apakah sistem pembayaran di kedai kopi sudah efektif, 58,8% ini menjawab iya. Mungkin memang sudah manajemen di kedai kopinya sudah baik, tapi tidak menggunakan POS mungkin. Terus metode pembayaran yang digunakan itu semuanya pasti menggunakan cash 100%, bisa menggunakan cash gitu. Sisanya itu pembayaran online, misalkan GoPay, OVO, itu sekitar 40-an%. Terus kartu debit, kartu kredit itu 52 sama 41%. Selanjutnya itu apakah manajemen stok di kedai kopi sudah efektif, 58,8% itu menjawab tidak. Nah, jadi POS yang kita usulkan ini terdapat analisis manajemen stok yang ada di kedai kopi tersebut. Nah, yang terakhir, apakah pembayaran yang digunakan di kedai kopi menggunakan device kasir, 76,5% menjawab ya, tapi ada kemungkinan masih menggunakan device kasir yang biasa kayak gitu. Itu aja mungkin pemaparan progres dari project kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.